Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita boleh dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara peluncuran layanan Laboratorium Bergerak Surveillance Kementerian Kesehatan kerjasama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBTK LPP Surabaya. Kita akan ikuti bersama laporan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya, Bapak Dr. Rosidi Roslan, SKM, SH, MPH, MH. Kita juga bersyukur karena pada pagi ini dapat bertemu dalam acara peresmian pengoperasian mobil laboratorium bergerak surveillance di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperluas cakupan dan percepatan layanan pemeriksaan COVID-19 di Provinsi NTT, penguatan penyelidikan epidemiologi dan tracing, kemudian pelatihan pemeriksaan COVID-19 dan penyelidikan epidemiologi secara menyeluruh di Provinsi NTT. Kemudian kami dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau lebih dikenal BBTK LPP Surabaya yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membuka layanan laboratorium surveillance bergerak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, akibat peningkatan kasus yang cukup tinggi ini beberapa hari atau beberapa bulan terakhir ini, namun masih terkendala keberadaan laboratorium PCR yang mumpuni untuk melayani sekitar 5,5 juta jiwa penduduk NTT. Nah, selain itu juga masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal bagaimana tenaga-tenaga analis yang sudah punya ilmu analis juga mereka semua itu bisa melakukan pemeriksaan PCR. Dan kami insya Allah selain melakukan pemeriksaan laboratorium COVID di sini, kita juga akan melatih, dan ini sudah kita mulai 3 hari yang lalu, melatih semua tenaga analis yang ada di seluruh wilayah Provinsi NTT. Dan kita berharap nanti ketika mereka semua balik ke kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT dan Pemdanya membuka layanan PCR dan mereka sudah siap pakai. Selain COVID, juga mampu memeriksa TB. Jadi dilengkapi dengan gen expert. Jadi ada cartridge TB, nanti kita bisa memeriksa penyakit menular. Dan juga gen expert ini kalau ada cartridge COVID, itu memeriksanya tidak lebih dari 1 jam, bisa keluar hasilnya. Kami cuma punya cartridge-nya hanya lebih kurang 50. Ya mungkin yang VVIP saja. Misalnya pingin cepat periksanya tidak lebih dari 1 jam, kita gunakan TCM namanya, tes COVID molekuler. Itu tidak lebih dari 1 jam. Tapi kalau yang PCR itu antara 5 jam sampai 8 jam. Kemudian sebagai jenis kendaraan taktis yang canggih, mobil laboratorium bergerak ini terdiri dari 3 ruangan terpisah di dalam dan memenuhi syarat laboratorium biosafety level 2. Di sini nanti terdapat mesin RT-PCR, kemudian ada PCR gen expert TCM, tes COVID molekuler, kemudian mesin ekstraksi otomatis. Kemudian ada juga biosafety cabinet level 2 BCL atau BSC ya. BSL. Kemudian ada autoclave, laminar airflow, kemudian freezer, dan ada juga alat untuk mengubah air uap dari udara, uap udara itu menjadi air untuk kebutuhan air bersih yang ada di dalam. Nah, memiliki kapasitas 94 spesimen dalam sekali running selama 5 jam. Kalau sekali running itu bisa kita periksa 94 sampel. Kalau 2 kali running kita bisa memeriksa sampel itu 188 sampel.
Tapi karena ini awal, masih baru, penggunanya baru dibuka hari ini, kita fungsikan satu kali running aja dulu. Karena kalau barang baru ini nggak bisa kita paksa, harus bertahap ya. Kemudian pada tahap awal dan memanaskan mesin pemeriksaan masih akan beroperasi dalam satu kali shift. Artinya kita periksa 94 sampel. Mudah-mudahan satu minggu ke depan bisa 2 kali shift. Selanjutnya akan terus dievaluasi dan penambahan shift sehingga turut meningkatkan jumlah hasil pemeriksaan. Adapun kebutuhan reagen dan bahan habis pakai, pemeriksaan disediakan oleh kami, BPTK Surabaya. Mudah-mudahan dengan ada alatnya ini kita bisa lebih cepat untuk memeriksa swab bagi mereka-mereka yang membutuhkan itu. Karena kalau sekarang ini Pak, kami sudah memiliki di Rumah Sakit Yohanes dan kemudian di Rumah Sakit Pendukung Undana 2. Dan kapasitasnya masih sangat terbatas Pak. Di Rumah Sakit Yohanes itu sebanyak 280 kalau saya tidak salah hari. Kemudian di Rumah Sakit Pendukung Undana 65 kalau saya tidak salah. Jadi masih sedikit Pak. Ditambah dengan ini lagi Pak, kapasitasnya tidak hanya kita periksa. Setelah periksa, kalau mereka positif, bagaimana? Yang sedang, yang ringan, yang sedang dan yang berat. Yang ringan kita mengatakan isolasi mandiri di rumah, yang ringan. Tapi mereka tidak bisa tutup mata Pak. Mereka tidak bisa mencari pencaharian dan pemerintah harus intervensi. Yang sedang juga begitu. Tetapi kalau yang ringan dan sedang, rumah dia terbatas, kamar dia hanya 2 atau kamar dia hanya 1, maka wajib hukumnya Ibu Ketua kita bersama-sama memikirkan untuk isolasi mandiri. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah menyiapkan di Undana 1 dan kemudian di sini Pak. Kita butuh alat ini untuk mendeteksi mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat. Saya harus mengatakan terus terang Pak, kesulitan kami di sini Pak, bagi yang berat. Sebentar nanti Pak Rusidi dan Pak Maksim bisa saksikan, kita akan membuka ruang tekan O2 di atas Pak. Kita kalau punya ventilator harus ada oksigen. Ada oksigen, kalau tidak punya alat penekan Pak, maka percuma. Begitupun juga dengan mobil ini Pak. Mobil ini mewah, mesinnya bagus. Kalau regen tidak ada, bagaimana mau periksa Pak? Oleh sebab itu saya senang Pak. Jangan suruh kami beli regen lagi Pak. Pokoknya saya regen kasih mana-mana di sini Bapak kasih kali, tolong. Dan kemudian saya pesan kepada teman-teman yang di kesehatan. Saya ini latar belakang saya adalah manajemen dan hukum. Di dalam manajemen ada istilah hospitality management. Hospitality itu sebenarnya berasal dari senyum. Jadi orang pertama yang menerapkan hospitality management adalah orang kesehatan. Saya selalu mengatakan Pak, safety no compromise. Keselamatan itu no compromise. Salus populis suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kita boleh menstepaskan undang-undang, tetapi keselamatan rakyat tidak bisa kita abaikan. 1 detik pun tidak boleh kita abaikan. Oleh sebab itu saya kira saya berterima kasih kepada kita semua yang hadir di sini, dan sebentar lagi kita akan sama-sama Pak meresmikan ini. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka pagi hari ini kami berenam meresmikan laboratorium bergerak surveillance di Nusa Tenggara Timur, kerjasama antara Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jawa Timur, Surabaya, yang berpusat di Surabaya, dan pemerintah Nusa Tenggara Timur. Kami resmikan dengan resmi. 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan sekalian Bapak Ibu. Yang ingin memeriksa
30 lebih. Kenapa itu? Tergantung reagennya Bapak. Oh. Jadi kalau kita nanti berganti reagen, maka batas limitnya CD itu akan bergeser sesuai dengan reagen. Oh, reagennya. Oh. Jadi kalau CD 35 belum tentu dianggap sebagai positif tergantung reagen.